الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سرى بهداه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tidak terasa pada hari ini telah muncul kembali di hadapan kita bulan Ramadan yang dipenuhi dengan berbagai macam berkah dan keutamaan. Marilah kita sambut kedatangannya, menghormatinya sebagaimana menghormati tamu. Sebab sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika umatku mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pasti mereka berkeinginan supaya semua bulan dalam setahun terdiri dari bulan Ramadan seluruhnya. Dari sini, marilah kita selalu menambah tingkat nilai ketakwaan terhadap Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, ampunan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pernah hidup di muka bumi ini 1400 tahun yang lalu. Beliau adalah manusia dengan tertempa segala hal musibah, baik yang buruk ataupun yang baik. Baik dia menjadi petani, pedagang, pemimpin, beliaulah adalah anutan kita semua. Dengan selalu kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita akan kelak menjadikan ataupun mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an telah mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis
Apabila bulan Ramadan tiba, maka sikap kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kelompok yang bergembira. Mereka sangat bersyukur dan bergembira lantaran masih ditakdirkan panjang umur oleh Allah, sehingga masih memiliki kesempatan bisa bertemu lagi dengan bulan suci, bulan agung yang penuh barokah, yakni Ramadan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang menggerutu ataupun kelompok yang sedikit imannya ataupun kurang kepercayaannya. Mereka mengeluh dan sinis karena merasa tidak leluasa lagi seperti hari-hari biasanya. Tidak dapat makan minum di siang hari sehingga lapar dan haus, lemah dan sebagainya. Hal ini biasanya dialami oleh mereka yang imannya masih lemah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengenai keutamaan bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Padanya adalah malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 malam. Hadis riwayat Ahmad, Nasyi dan Baihaqi. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan amalan sunnah akan dilipat gandakan pahalanya, bagaikan melakukan kewajiban. Yang melakukan amalan wajib, pahalanya dilipat gandakan 70 kali jika dibanding dengan amalan di luar bulan Ramadan. Bahkan diamnya orang yang berpuasa pun mendapatkan suatu pahala, sedang berzikir dan beribadah akan lebih besar lagi pahalanya. Karena sebab-sebab itulah bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan pembakar dosa, bulan pelebur dosa, atau bulan pemutihan. Orang-orang dengan sempurna menyelesaikan puasanya di bulan Ramadan akan suci dan bersih dirinya dari dosa dan noda. Kaum muslimin diperintahkan agar melipat gandakan amalia kebajikan dan menghentikan segala bentuk tindakan yang berbau keburukan, sehingga setelah Ramadan berlalu nantinya seorang mukmin menjadi bagaikan bayi yang baru saja lahir dari kandungan ibunya, atau putih suci kembali tanpa dosa. Karenanya marilah kita memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, baik dalam sistem tadarus bersama di masjid-masjid dan di musola maupun di rumah masing-masing. Begitu juga mengikuti pengajian-pengajian yang bisa dilakukan para ulama di berbagai tempat, baik menjelang berbuka maupun setelah jamaah sholat subuh dan sebagainya. Saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali, kualitas berpuasa itu ternyata terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, puasa yang sekedar mempuasakan tenggorokan dan perut tanpa mempuasakan panca indera lainnya. Mulut masih saja berbicara kotor, bohong, adu domba dan fitnah. Mata masih saja dipakai melihat sesuatu yang tidak senonoh. Bahkan tangan masih saja dipakai untuk mengambil hak orang lain, baik dengan cara memanipulasi data dalam wujud korupsi maupun bentuk lainnya yang sangat variatif. Begitu juga telinga yang masih banyak dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensinyalir kondisi demikian adalah dalam sabdanya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya lapar dan haus. Kedua, puasa khusus, yakni selain menahan lapar dan haus, orang tersebut juga mempuasakan panca inderanya dengan tidak mau melakukan perbuatan yang menyeleweng
atau menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Yang ketiga, puasa yang paling istimewa itu di samping tidak makan minum dan mempuasakan panca indera, ia juga mempuasakan hati nuraninya dan semua bentuk gerakan batin yang tercela. Dan seperti inilah yang di akhirnya kita pilih dan dengan bersungguh-sungguh akan berusaha kita capai. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena para hamba Allah yang menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, ia akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Semoga dengan kedatangan bulan Ramadan, cinta kita kepada Allah akan semakin bertambah serta kita dikaruniai keikhlasan dalam menjalankan semua bentuk perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan urusan dan berkah kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر
ولذكر